Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, bertemu lagi dengan saya Nurlita Kusnawati dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan lampiran ke-11 dari tugas pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C tahun 2024, yaitu tentang kontrak pelaksanaan swakelola. Jadi saya akan langsung saja masuk ke kontrak swakelola. Untuk melaksanakan swakelola, pengadaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di kota X dengan menggunakan nomor dari PPK, dan kontrak swakelola ini berikut semua lampirannya. Selanjutnya disebut kontrak, dibuat dan ditandatangani di kota X pada hari Senin tanggal 8 bulan April tahun 2024, yaitu antara pejabat penandatangan kontrak yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota X dengan Okta Hendriansah yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana swakelola. Mengingat bahwa pejabat penandatangan kontrak telah meminta pelaksana swakelola untuk menyediakan barang atau jasa sebagaimana yang diterangkan dalam KAK, pelaksana swakelola sebagaimana yang dinyatakan kepada pejabat penandatangan kontrak memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknik, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini. Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili. Dan pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatangan kontrak ini, masing-masing pihak menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut, kemudian membaca dan memahami secara penuh, dan mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa atau mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak. Oleh karena itu, pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola dengan ini sepakat menyetujui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar 30 juta rupiah. Kemudian yang kedua, istilah atau ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak. Dan untuk dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. Adapun dokumen-dokumen yang tidak bisa terpisahkan dari kontrak ini, yaitu antara lain adalah adendum kontrak apabila ada, kemudian pokok perjanjian, kemudian syarat-syarat umum kontrak atau SSUK, kemudian syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK, selanjutnya KAK, RAP, portofolio, proposal, dan dokumen lain yang terkait. Untuk dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan atau antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. Untuk hak dan kewajiban timbal balik pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya yaitu pejabat penandatangan kontrak mempunyai hak dan kewajiban. Antara lain yaitu yang pertama mengawasi dan memeriksa pekerjaan, kemudian meminta laporan, menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi KAK, kemudian memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum di kontrak yang telah ditetapkan.
Kemudian pelaksana swakelola juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, kemudian meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pejabat penandatangan kontrak, kemudian melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pejabat penandatangan kontrak, selanjutnya melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak. Kemudian juga menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Untuk pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK dan kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani. Dan yang menandatangani kontrak swakelola ini adalah pimpinan Ikatan Bidan Indonesia, di dalam hal ini atas nama pelaksana swakelola, dan dengan pejabat penandatanganan kontrak Dinas Kesehatan Kota X, dalam hal ini adalah pejabat pembuat komitmen. Untuk syarat-syarat umum kontrak atau SSUK, yaitu ada ketentuan umum dan ketentuan khusus. Adapun yang termasuk dalam ketentuan umum adalah yang pertama definisi. Apa itu barang, apa itu jasa lainnya, apa itu jasa konsultasi, dan juga pengguna anggaran. Kemudian juga ada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan kontrak, organisasi profesi. Kemudian ada juga pelaksana swakelola, penyedia barang jasa pemerintah. Kemudian ada juga kemitraan, ketua kemitraan, kontrak pengadaan barang jasa melalui swakelola dan nilai kontrak. Kemudian ada hari, di sini hari itu adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja ya. Kemudian ada tim persiapan. Nah, di sini juga definisikan apa sih tim persiapan itu, tim pelaksana, tim pengawas, dan tim teknisnya. Kemudian ada juga metode pelaksanaan pekerjaan, jadwal waktu pelaksanaan, masa kontrak, tanggal mulai kerja. Kemudian ada juga tanggal penyelesaian pekerjaan dan kerangka ajuan kerja. Nah, untuk penerapannya di sini adalah diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola, tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam pokok perjanjian. Untuk bahasa dan hukum, di sini bahasa kontrak swakelola dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia, dan hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Dan untuk perbuatan yang dilarang dan sanksinya, yaitu pelaksana kontrak berkewajiban untuk memenuhi etika pengadaan, dan pelaksana swakelola yang terbukti melaksanakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam klausul 4.1, yaitu pelaksana swakelola berkewajiban pelaksana swakelola dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 4.2 dilaporkan oleh pejabat penandatangan kontrak kepada PA-KPA. Di sini maksudnya yang 4.2 adalah bahwa pelaksana swakelola itu terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud dalam klausul 4.1 tadi. Untuk pejabat penandatangan kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme, penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Korespondensi. Nah, di sini semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan korespondensi lainnya berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan kepada para pihak atau wakil sah dari para pihak jika telah disampaikan sebagaimana tercantum dalam SSKK. Untuk wakil sah para pihak, setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan
untuk dilakukan dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan dibuat berdasarkan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak atau pelaksana swakelola. Dan untuk perpajakan di sini pelaksana swakelola dan personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan kontrak ini. Dan semua pengeluaran perpajakan ini sudah termasuk dalam nilai kontrak. Kemudian untuk pengalihan, di sini pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Dan untuk pengabaian, jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan kontrak oleh pihak yang lain, maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama masa kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Jadi pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak atau wakil sah pihak yang melakukan pengabaian. Dan yang terakhir di sini adalah kemitraan. Nah, kemitraan di sini diwakili oleh ketua kemitraan yang ditunjuk dalam surat perjanjian dan bertindak atas nama kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap pejabat penandatangan kontrak berdasarkan kontrak. Kita masuk ke pelaksanaan kontrak. Di sini ada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Di sini pekerjaan dimulai dilaksanakan sejak tanggal penandatanganan kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. Dan untuk waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. Sedangkan fasilitas yang diberikan oleh pejabat penandatangan kontrak, pejabat penandatangan kontrak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SSKK. Dan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, yaitu kebutuhan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia yang dimasukkan ke dalam kontrak untuk dilaksanakan oleh pelaksana swakelola tercantum dalam SSKK. Kemudian untuk personel atau peralatan. Nah, di sini personel atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam portofolio dan proposal. Untuk penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis pejabat penandatangan kontrak. Dan penggantian personel itu dilakukan oleh pelaksana swakelola dengan mengajukan permohonan terlebih dulu kepada pejabat penandatangan kontrak beserta alasan pergantiannya. Kenapa harus diganti? Dan untuk pejabat penandatangan kontrak itu dapat menilai atau menyetujui penempatan atau penggantian personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan. Untuk pejabat penandatangan kontrak dapat meminta pergantian personel apabila personel itu tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, kemudian berkelakuan tidak baik, kemudian mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Nah, itu baru boleh diadakan pergantian personel. Dan untuk pergantian personel itu bisa dilakukan jika pelaksana swakelola berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personel yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 hari sejak diminta oleh pejabat penandatanganan kontrak. Dan personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Dan dalam hal terdapat kebutuhan tenaga ahli yang berasal dari luar pelaksana swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 10% dan jumlah tim pelaksana sekurang-kurangnya berjumlah 1 orang. Baiklah, kita masuk ke pengawasan dan pengendalian kontrak. Nah, di sini pengawasan dan pengendalian kontrak ini
selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, pejabat penandatanganan kontrak dibantu oleh tim pengawas. Dan tim teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, atau tenaga profesional. Untuk tim pengawas, di sini berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, dan tim teknis berkewajiban untuk membantu membahas dan menilai laporan pelaksana swakelola. Dalam kewajibannya, di sini tim pengawas selalu bertindak untuk kepentingan pejabat penandatangan kontrak, dan pelaksana swakelola berkewajiban untuk melaksanakan semua rekomendasi dari tim pengawas yang sesuai dengan kewenangan tim pengawas. Sekarang waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, di sini kecuali kontrak diputus lebih awal, pelaksana swakelola berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan dan ditetapkan dalam SSKK pada klausul 11.2. Ya, 11.2. Oke. Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. Dan pada akhir tanggal pelaksanaan ini masuk dalam klausul 16.01 adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Jadi kecuali diputus lebih awal, harus selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan. Perpanjangan waktu. Nah, di sini perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika terdapat dan dapat dibuktikan data penunjang yang dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, untuk pejabat penandatangan kontrak menetapkan ada atau tidak perpanjangan waktu untuk berapa lama, dan paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam SSKK setelah pelaksanaan swakelola minta perpanjangan. Dan untuk perpanjangan tanggal penyelesaian juga harus dilakukan melalui adendum atau perubahan kontrak. Baiklah, selanjutnya adalah pemberian kesempatan. Nah, dalam hal pelaksanaan swakelola gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun pejabat penandatangan kontrak menilai bahwa pejabat swakelola mampu menyelesaikan pekerjaan. Nah, pejabat penandatangan kontrak dapat memberikan kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan pemberian kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan ini sebagaimana dimuat dalam adendum atau perubahan kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan. Dan jangka waktu yang diberikan kepada organisasi profesi untuk menyelesaikan diatur dalam SSKK. Baiklah, lanjut kita pada penyelesaian kontrak. Di sini ada serah terima pekerjaan, kemudian ada layanan tambahan. Ya, jadi di sini kita masuk dulu ke serah terima pekerjaan dulu. Jadi setelah pekerjaan selesai, pelaksana swakelola mengajukan permintaan syarat tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan. Nah, kemudian dari serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. Namun sebelum dilakukan serah terima, pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh tim pengawas ataupun tim teknis. Dan untuk pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai sesuai pekerjaan yang diserah terimakan dan yang tercantum di dalam kontrak. Kemudian untuk pejabat penandatangan kontrak berkewajiban juga untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan kontrak. Dan pejabat penandatangan kontrak bisa menolak jika hasil pekerjaan atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dan pejabat penandatangan kontrak
bisa menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Dalam hal ini, pejabat penandatangan kontrak menolak serah terima pekerjaan, maka dibuat berita acara penolakan serah terima dan segera memerintahkan kepada pelaksana swakelola untuk memperbaiki, mengganti atau melengkapi kekurangan dari pekerjaan. Dan jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus, maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan, pelaksana swakelola berkewajiban untuk melakukan pelatihan. Nah, ini jika dicantumkan dalam kontrak, dan biaya pelatihan tersebut termasuk dalam nilai kontrak. Untuk pejabat pengadaan kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserah terimakan sesuai dengan kontrak. Dan atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak membuat berita acara serah terima atau BAS yang ditandatangani oleh bersama dengan pelaksana swakelola. Dan sebagai layanan tambahan di sini, pelaksana swakelola juga harus melaksanakan layanan kelanjutan sebagaimana yang tercantum di dalam SSKK. Baiklah, kita masuk ke perubahan kontrak. Nah, di sini ada adendum kontrak. Nah, di sini kontrak hanya bisa diubah melalui adendum kontrak, dan adendum kontrak dapat dilaksanakan dalam hal apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi atau AK yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh beberapa pihak, yaitu dengan menambah atau mengurangi volume, kemudian menambah atau mengurangi jenis kegiatan, atau mengubah gambar atau spesifikasi teknis KAK sesuai dengan kondisi lapangan, dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Nah, di sini selain adendum kontrak yang diatur pada dokumen kontrak yang sudah disetujui, adendum kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain yaitu pergantian pejabat penandatangan kontrak dan perubahan rekening pelaksana swakelola dan lain-lainnya sebagainya. Untuk pekerjaan tambah paling tinggi 10% dari nilai kontrak awal dan harus dipertimbangkan tersedianya anggaran. Dan perintah perubahan pekerjaan itu dibuat oleh pejabat penandatangan kontrak secara tertulis kepada pelaksana swakelola, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. Untuk hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Untuk perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pejabat penandatangan kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal perubahan pekerjaan dan atau keadaan kahar. Nah, dalam keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak. Ini apabila terjadi keadaan kahar. Dan pejabat penandatangan kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan review terhadap usulan yang diajukan oleh pelaksana swakelola. Nah, di sini pejabat penandatangan kontrak menugaskan kepada tim pengawas dan atau tim teknis untuk mereview kelayakan atau kewajaran perpanjangan untuk waktu pelaksanaannya. Dan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak juga dituangkan dalam adendum kontrak. Apa sih keadaan kahar itu? Nah, di sini yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Di sini yang termasuk dalam keadaan kahar, contohnya misalnya bencana alam, kemudian bencana non-alam,
bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kemudian kondisi cuaca ekstrim, kemudian gangguan industri lainnya sebagaimana yang dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait. Apabila terjadi keadaan kahar, maka pelaksana swakelola memberitahukan kepada pejabat penandatangan kontrak paling lambat 14 hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan kahar dengan dan harus menyertakan bukti-bukti. Jadi yang tidak termasuk dalam keadaan kahar itu hal-hal yang merugikan dan mengakibatkan yang diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Dan untuk pada saat terjadi keadaan kahar di sini, kontrak harus dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan pelaksana swakelola berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama berdasarkan hasil audit. Kemudian di sini jika selama masa keadaan kahar, pejabat penandatangan kontrak memerintahkan secara tertulis kepada pelaksana swakelola untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka pelaksana swakelola berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk situasi yang demikian. Jadi penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum kontrak. Untuk kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajibannya ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cedera janji atau gangguan prestasi. Nah, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, maka pihak yang ditimpa keadaan kahar bisa mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak dan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam kontrak selambat-lambatnya 14 hari sejak menyadari bahwa kejadian atau keadaan kahar ini dan juga harus menyertakan salinan pernyataan terjadi peristiwa yang menyebabkan terhentinya pelaksanaan kontrak. Dan apabila perhentian atau kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh pejabat penandatangan kontrak disertai dengan alasan penghentian pekerjaan. Di sini penghentian kontrak karena keadaan kahar bisa bersifat sementara dan permanen. Nah, untuk sementara di sini keadaan kahar berakhir. Tapi kalau permanen, apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan untuk dilanjutkan atau diselesaikan pekerjaan. Untuk penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar dapat mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran. Baiklah, kita lanjut lagi dengan penghentian dan pemutusan kontrak. Nah, di sini penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud di atas, dan pemutusan kontrak itu dapat dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak atau pihak pelaksana swakelola. Kemudian pejabat penandatangan kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila pelaksana swakelola tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Dan pelaksana swakelola dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila pejabat penandatangan kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak. Dan pemutusan kontrak swakelola ini dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pejabat penandatangan kontrak atau pelaksana swakelola menyampaikan pemberitahuan secara rencana pemutusan kontrak swakelola secara tertulis kepada organisasi profesi dari pelaksana swakelola atau pejabat penandatangan kontrak.
Untuk pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak, di sini eh, pejabat penandatangan kontrak dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada pelaksana swakelola setelah terjadi hal-hal sebagai berikut. Misalnya, pelaksana swakelola terbukti melakukan korupsi. Kemudian pengaduan tentang penyimpangan prosedur. Kemudian ada pelaksana swakelola dicabut izinnya. Dan ada lagi pelaksana swakelola lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya. Dan berdasarkan penelitian pejabat penandatangan kontrak tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. Nah, ini baru bisa diputuskan secara sepihak oleh pejabat penandatangan kontrak. Dan pejabat penandatangan kontrak itu membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima dan sampai dengan tanggal berlakunya. Untuk pemutusan kontrak serta pelaksana swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada pejabat penandatangan kontrak dan selanjutnya menjadi milik pejabat penandatangan kontrak. Untuk pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, di sini pelaksana swakelola dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak apabila pejabat penandatangan kontrak memerintahkan kepada pelaksana swakelola secara tertulis menunda pelaksanaan pekerjaan atau melanjutkan pekerjaan. Dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. Kemudian pejabat penandatangan kontrak ini tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. Berakhirnya kontrak. Di sini kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembayaran kepada pelaksana swakelola. Nah, di sini ada nilai kontrak. Nah, jadi pejabat penandatangan kontrak membayar kepada pelaksana swakelola atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan terakhir. Dan pembayaran atas kontrak dilaksanakan secara bertahap ataupun sekaligus sebagaimana yang dituangkan dalam SSKK. Dan dalam pembayaran secara bertahap sebagaimana klausul 2901 di atas, sebagaimana hal di atas, jumlah tahapan atau besaran pada setiap tahap dituangkan di dalam SSKK. Dan penetapan pembayaran secara bertahap ataupun sekaligus, besaran pencairannya memperhatikan risiko dan jangka waktu dari pekerjaannya. Di sini PPK dalam kurun waktu yang tercantum dalam SSKK setelah pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana swakelola diterima, harus mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar PPSPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk penangguhan pembayaran, di sini pejabat penandatangan kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap tahapan pembayaran jika pelaksana swakelola gagal atau lalai memenuhi kewajiban. Jadi, kontrak secara terus memberitahukan kepada pelaksana swakelola tentang penangguhan hak pembayaran, disertai dengan alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Dan pelaksana swakelola akan diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Untuk pembayaran yang ditangguhkan itu disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian dalam pelaksanaan swakelola. Baik, kita lanjut lagi untuk penyelesaian perselisihan. Di sini harus ada itikat baik, baik itu dari pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola harus saling percaya
dan disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat di dalam kontrak. Jadi di sini masing-masing setuju untuk melaksanakan kontrak dan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jadi apabila dalam kontrak salah satu merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Jadi pejabat penanda kontrak dan pelaksana swakelola berkewajiban harus berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah serta semua perselisihan yang timbul dari atau yang berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama pelaksanaan pekerjaan swakelola ini harus dilaksanakan secara musyawarah dan damai. Dan untuk pelaksanaan sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. Dan untuk hal-hal lainnya, di sini ada penggunaan dokumen kontrak dan informasi, kemudian ada hak atas kekayaan intelektual, dan penanggungan serta risiko. Nah, di sini untuk pelaksanaan swakelola, dokumen kontrak dan informasi, pelaksana swakelola tidak diperkenankan untuk menggunakan atau menginformasikan dokumen kontrak yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari pejabat penandatangan kontrak. Nah, untuk hak atas kekayaan intelektual di sini, pelaksana swakelola wajib untuk melindungi pejabat penandatangan kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dan untuk penanggungan dan risiko, di sini pelaksana swakelola wajib untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas pejabat penandatangan kontrak. Jadi, terhitung sejak tanggal kontrak sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima. Misalnya, apabila kehilangan atau rusak peralatan, cedera tubuh, sakit, atau kematian personil, kemudian apabila kehilangan atau kerusakan harta benda, nah itu bisa dijadikan penanggungan atau risiko. Dan untuk asuransi yang dimiliki oleh pelaksana swakelola tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. Jadi, itu tadi untuk yang penanggungan dan risiko. Untuk laporan hasil pekerjaan, nah di sini pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak dan hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Kemudian untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. Dan laporan ini dibuat oleh pelaksana swakelola. Nah, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas, tapi disetujui oleh pejabat penandatangan kontrak. Untuk yang terakhir di sini kepemilikan dokumen. Jadi semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen dipersiapkan oleh pelaksana swakelola berdasarkan kontrak. Dan ini sepenuhnya merupakan milik pejabat penandatangan kontrak. Dan pelaksana swakelola wajib untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada pejabat penandatangan kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan kontrak. Nah, dalam pelaksana swakelola ini juga dapat menyimpan satu buah salinan tiap dokumen tersebut, tapi atas batasan-batasan dan diatur dalam SSKK. Baiklah, kita lanjut lagi untuk syarat-syarat khusus kontrak SSKK. Di sini ada formatnya. Di sini formatnya ada
eh Baiklah, untuk sekarang kita masuk untuk syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK. Di sini ada klausul dalam SSUK, yaitu yang pertama korespondensi, kemudian wakil sah para pihak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, fasilitas yang diberikan pejabat penandatangan kontrak, kemudian ada pengadaan barang jasa melalui penyedia, perpanjangan waktu, pemberian kesempatan, dan serah terima pekerjaan. Kemudian ada layanan tambahan, pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, dan ada juga pembayaran dan kepemilikan dokumen. Baik, kita lihat di sini untuk korespondensi. Dalam pengaturan SSKK ada alamat para pihak, yaitu sebagai pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola. Dan untuk wakil sah para pihak di sini untuk pejabat penandatangan kontrak itu PPK, dan untuk pelaksana swakelola ada untuk pelaksana swakelola dan tim pengawas dari pejabat penandatangan kontrak. Kemudian untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan di sini dilaksanakan mulai tanggal 8 April 2024. Dan pelaksana swakelola ini juga harus menyelesaikan pekerjaan selama 30 hari 30 hari kalender, atau pelaksana swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal kontrak swakelola ditandatangani sampai dengan 31 Mei 2024. Nah, untuk fasilitas yang diberikan di sini, pejabat penandatangan kontrak akan memberikan fasilitas berupa modul, konsumsi, ruangan atau gedung tempat pelaksanaan kegiatan, meja dan kursi, sound system, alat peraga, tenaga kerja, ruang kerja, dan peralatan atau kelengkapan lainnya. Untuk pengadaan barang jasa melalui penyedia di sini dilaksanakan oleh pelaksana swakelola, yaitu yang pertama souvenir, alat tulis kantor, laporan pendahuluan ataupun akhir, dan kegiatan administrasi. Untuk perpanjangan waktu di sini, pejabat penandatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pengawas menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu untuk berapa lama. Kemudian, dan ini paling 7 hari setelah pelaksana swakelola meminta perpanjangan. Dan di sini untuk pemberian kesempatan pada pelaksana swakelola menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 7 hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Untuk serah terima pekerjaan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024 dengan layanan tambahan yang harus disediakan oleh pelaksana swakelola. Kebetulan tidak ada di sini. Jadi untuk batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 7 hari kalender. Dan untuk batas waktu penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 17 hari. Untuk pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus 100%. Nah, jadi di sana ada 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama ini untuk penyelesaian tahapan pekerjaan atau sub-output berupa hal-hal yang mendasar ya. Jadi di sini PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 3 hari kerja setelah pengajuan dari pelaksana swakelola. Dan untuk dokumen kepemilikan dokumen, di sini pelaksana swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan dengan pembatasan sebagai berikut sesuai dengan perjanjian dan persetujuan PPK. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.